dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita siapkan lagu pembukaan Puji Syukur 439. Kita bangkit berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Puji Syukur 439. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah, karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh, Kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia, menjadi kurban yang kudus, di kayu salib Kau tebus segala dosa dan celah. Atas kumandang nama-Mu, penghuni surga bersujud, pun alam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Eucharistia kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa pada prinsipnya kita dipanggil untuk hidup damai dan bahagia, baik di dalam dunia ini terlebih di hadapan Tuhan sebagai kebahagiaan sempurna. Dan itulah yang kita nantikan di dalam penantian selama masa Advent ini untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua bagi diri kita masing-masing, yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2025 ini. Untuk mencapai hal itu, maka Yohanes lewat bacaan Injil pada kesempatan ini mengingatkan kepada kita supaya kita bertobat dan memperbaharui diri karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sejauh mana kita sungguh semakin memperbarui di hadapan Tuhan untuk sungguh mencapai hidup damai dan bahagia bersama dengan Allah dalam kemuliaannya. Mari dapatnya kita hening menyadari hal ini. Mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dan pada kesempatan ini, kita selain kita mempersembahkan diri, doa dan harapan-harapan kita tentu tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini. Utamanya kita bersyukur atas sarana yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu persatuan dengan Allah lewat doa-doa, terlebih bersama dengan umatnya untuk mensyukuri terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, serta juga tetap membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya Bapak Fransiskus Alvin Riki Wijaya yang pada saat ini sementara dirawat di ICU Rumah Sakit Selamaris. Tadi sudah menerima sakramen perminyakan, dan juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang telah berpulang, seluruh sanak keluarga kita, utamanya Yulin, Valencia, Jiming yang sudah 18 tahun berpulang, dan juga bersama dengan Pak Frederick Mandei bersama ibu dan seluruh keluarga mendoakan ibu terkasih yang baru saja dipanggil oleh Tuhan pada sore hari ini, yaitu Oma Dince Kahmdei, dan sekarang sementara disemayamkan di rumah duka Stella Maris. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening depan Tuhan, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami selalu siap siaga menyongsongnya. Semoga seluruh harapan dan doa-doa kami pada kesempatan ini sungguh semakin meneguhkan dan menguatkan kami untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu yang akan datang bagi kami masing-masing, di mana kami menantikan kedatangan yang kedua, dan kami akan merayakan secara sakramental dalam perayaan Natal pada tahun ini. Dialah Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama di kaum persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujurannya ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus ikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liar ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa.
Taruk itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan di tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya
segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan, berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem,
dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membuka kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari terkasih, baru saja kita menjawab sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita melalui bacaan pada hari ini? Maka 2-3 hal penting yang perlu kita renungkan. Pertama, bahwa setiap kita manusia mempunyai pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak berkesudahan serta tidak mengecewakan, seperti yang sudah dicadangkan bahwa tahun 2025 adalah tahun suci yang ditandai antara lain dengan pintu suci atau Porta Santa, dan melalui tema Pesiara Pengharapan yang dipilih untuk direfleksikan, Paus Fransiskus mengajak kita untuk memandang ke depan dan berjalan dengan penuh pengharapan, karena pengharapan tidak mengecewakan. Hari Minggu kedua masa Advent ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, mengundang kita untuk melanjutkan persiarahan pengharapan kita sambil menantikan kepenuhan kedatangan Kristus. Itulah kedatangannya yang kedua. Pandangan kita diarahkan untuk menanti dengan penuh pengharapan kedatangannya pada hari Natal yang akan dirayakan secara sakramental di tahun 2025 sekarang, dan pada akhir zaman sebagai kedatangannya yang kedua, dan itu menjadi penggarisan di hari Minggu Advent yang kedua ini. Kedatangannya itu adalah suatu karya besar Allah bagi kita dan sangat penting untuk kita persiapkan dengan benar dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara terkasih, pengharapan ini terkait erat dengan kerinduan kita akan kedatangan seorang Mesias yang membawa damai, yang sudah berabad-abad ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Walaupun gambaran mereka tentang Mesias
belum sangat jelas atau masih kabur dan tercampur dengan motif-motif berbau politik, namun harapan dan kerinduan mereka itu begitu kuat. Mereka mengharapkan seorang Mesias yang akan mengangkat mereka menjadi satu bangsa yang terpandang di antara bangsa-bangsa lain dan menjadi terang bagi para bangsa. Mereka mengharapkan agar Mesias akan membawa kesejahteraan dan keadilan, kebahagiaan dan kedamaian. Dengan kata lain, mereka sungguh mengharapkan hidup yang baik dan diliputi keselamatan. Suara pengharapan ini dilantangkan oleh para nabi, seperti dahulu para nabi menjadi suara atau juru bicara bagi harapan bangsa Israel. Demikian juga dalam masa Advent ini kita mendengarkan suara para nabi seperti Yesaya dan Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan pada hari ini. Maka dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya berisi pernyataan tentang tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, yang akan dipenuhi oleh Roh dan akan menghakimi serta membuat keputusan dengan jujur dan adil. Dialah Sang Mesias yang akan menciptakan suatu kerajaan yang penuh damai, di mana serigala akan tinggal bersama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa, lembu dan beruang akan makan berumput bersama-sama. Suatu gambaran tentang kerajaan damai yang sempurna. Kerajaan sempurna itu tidak akan terjadi begitu saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih secara otomatis. Salah satu syarat yang terpenting adalah pertobatan atau perubahan total dalam hati kita manusia. Inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Khotbah Yohanes Pembaptis tentang pertobatan merupakan suatu panggilan untuk mengubah hati kita, meluruskan jalan hidup kita untuk menyambut Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Pertobatan ini berkaitan dengan kerelaan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, berpaling dari dosa-dosa dan membiarkan rahmat Allah mengubah diri kita menjadi baru. Pertobatan sejati merupakan bagian penting dari upaya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Untuk mempersiapkan dengan baik jalan bagi Tuhan, Yohanes tampil sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia adalah nabi terakhir dari perjanjian lama dan sekaligus menjadi jembatan ke perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hendaknya mengisi hidup kita dengan menjadi suara seperti Yohanes. Kita hendak menyuarakan keadilan, kebenaran, dan hidup berdampingan secara damai. Tanpa sekat-sekat atau rasa takut, rasa khawatir. Kita juga ingin menyambut kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat, dengan sebaik-baiknya, dengan mempersiapkan diri melalui pertobatan. Tidak jemu-jemunya Tuhan mengundang kita kembali kepadanya yang Maha Pengasih dan Maha Murah. Kemurahan dan belas rasanya tidak berkesudahan. Kerelaan untuk bertobat dan menandakan kerinduan kita untuk menerima anugerah yang baru dari Tuhan, mengubah orientasi hidup dan menempuh jalan yang lebih baik. Maka kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah kita sungguh sadar akan keberadaan kita? Jika ada sekat-sekat yang tumbuh dan ada di antara kita, adakah kemauan dan keinginan untuk mau dan ingin
duduk bersama dan mencoba melihat bagaimana jalan keluar jika ada salah paham dan salah mengerti muncul di antara kita. Ataukah benteng itu akan tetap bertahan sebagai benteng pemisah sehingga tegur sapa pun tidak bisa lagi, apalagi mau dan ingin untuk mengulurkan tangan saling meminta maaf. Masa Advent adalah masa pertobatan untuk sungguh mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Mencoba merefleksikan hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebuah pengalaman kehidupan bahwa di satu tempat ada dua keluarga yang pada mulanya hidup damai. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata muncul soal yang kelihatan kecil saja, yaitu hubungan dengan batas tanah yang dimiliki. Karena tidak ada titik temu, akhirnya salah satu keluarga ini membuat tembok pemisah, sehingga tidak bisa lagi baku lihat, baku sapa dalam kehidupan, dan itu berjalan cukup lama. Tak disangka ternyata alam mengamuk, terjadilah banjir dan tembok pemisah ini roboh. Cucu dari salah seorang tetangga ini berjalan dan terpeleset dan hampir dibawa oleh arus yang keras. Kemudian yang dimusuhi ini tanpa banyak pikir pergi menyelamatkan sang cucu yang hampir tenggelam. Kemudian si nenek ini juga berlari untuk pergi mendapatkan kembali cucunya dan mengatakan terima kasih. Dia lupa bahwa ada keterpisahan selama ini. Terjadilah pertemuan dengan peristiwa itu. Tembok yang dulu membuat mereka terpisah kini tidak dibangun lagi, karena hati sudah kembali menjadi lebur dan muncul kebersamaan dan persatuan. Mungkin juga dalam pengalaman hidup kita Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali dalam perjalanan hidup hal sepele saja membuat kita tidak baku sapa, tidak baku tegur. Karena kita mempertahankan gengsi dalam diri kita. Masa saya yang harus menyapanya? Saya kan punya kedudukan, saya kan ini dan itu dan seterusnya. Sama persis akhir dari bacaan juga pada hari ini dalam bacaan Injil. Orang Farisi ahli-ahli Taurat merasa benar, tetapi datang juga melihat pada saat Yohanes Pembaptis membaptis orang, apa yang dikatakan oleh Yohanes. Mereka tetap berpegang bahwa kami memiliki iman yang kokoh kuat karena Bapa kami adalah Bapa Abraham. Kami tidak perlu bertobat karena keturunan kami adalah keturunan yang terpandang. Sekali lagi, Bapa kami adalah orang beriman, yaitu Abraham. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pada hari ini, batu ini pun bisa diubah menjadi anak-anak Allah, dan dengan demikian dia akan diangkat menjadi anaknya dan menjadi anak Abraham. Sekeras batu apapun hati kita, kalau kita mau berubah Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan pasti akan tetap menerima kita sebagai anaknya. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita merenungkan peran hidup kita dan kita datang di depan Tuhan untuk mohon pengampunan serta senantiasa memperbaharui diri. Yakinlah bahwa Tuhan pasti tetap dan akan mengangkat kita menjadi anaknya
supaya kita tetap bersatu dengannya, sehingga pada saat Dia datang, kita sungguh didapatinya, siap sedia untuk menyambutnya dan bersatu sepenuhnya dengan Dia. Dan itulah kemuliaannya. Akhirnya terwujudlah dalam kehidupan kita pesan Natal yang biasa kita dengar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita boleh mempersiapkan jalan bagi kedatangannya di tengah-tengah kita dan di dunia. Marilah berdoa dengan mengatakan kepadanya, datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Semoga gereja selalu setia kepada Roh Kudus dan melaksanakan reformasi yang dituntut oleh keadaan zaman ini. Semoga umat Allah menunjukkan wajah Yesus Kristus yang sebenarnya kepada dunia masa kini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Semoga para pemimpin bangsa-bangsa mendengarkan suara Roh yang berkarya di dunia. Semoga mereka bijaksana dan selalu bersedia berdialog untuk mencari penyelesaian-penyelesaian demi berakhirnya perang, serta penghisapan bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain, dan orang yang satu terhadap orang yang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Semoga dalam paroki serta lingkungan-lingkungan paroki kita mempedulikan para miskin di antara kita, dan semoga kita memperlakukan mereka serta semua orang sebagai saudara dan saudari dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Semoga kita semua yang berada di sini terbuka untuk menerima perubahan serta pembaruan, dan semoga kita menghayati iman kita tanpa ketakutan dan kompromi-kompromi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Kami juga senantiasa mensyukuri sarana rahmat yang persatukan kami dengan Dikau, menemukan yang terindah yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan. Terlebih bersama umat bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga melalui doa-doa novena yang diadakan oleh umatmu, mereka semakin menemukan kekuatan dalam iman, persatuan dengan Dikau dan harapan yang akan semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia di tengah dunia ini, menuju kepada kesempurnaan yang Kau janjikan bagi setiap kami manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Bapak Fransiskus Alvin Riki Wijaya. Semoga dengan kuasa kasih memberkati seluruh keluarga siapa saja yang menangani orang sakit, berikan kesabaran kepada mereka, sehingga
lewat apa yang diupayakan, suatu saat mereka menemukan dan mendapatkan apa yang diharapkan, itu penyembuhan. Tapi penyembuhan yang paling utama persatuan dengan Dikau, berkat iman yang dimiliki untuk semakin berjuang memperoleh yang terindah, yang terbaik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya anak terkasih Violin Valencia Jiming yang telah Engkau panggil 18 tahun yang lalu, dan juga Oma Dince Kamende yang baru saja Kau panggil tadi sore. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara kami ini Kau bukakan pintu surga, sehingga mereka memperoleh hidup damai dan bahagia bersama para kudus-Mu di surga. Kuatkan, hiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami semua korban bencana alam yang terjadi, utamanya di Sumatera, yang meninggal. Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Yang sakit Kau kuatkan untuk memperoleh penyembuhan. Kau hibur mereka, seluruh keluarga ditinggalkan. Kau kuatkan dalam iman pengharapan untuk tetap menaruh pengharapan kepada-Mu. Biarlah orang-orang yang ada di sekitarnya dan kami juga mampu untuk bisa memberikan perhatian kepada mereka, sehingga mereka boleh terlepas dari kesusahan yang dialaminya di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Sejenak depan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, bukalah hati kami terhadap roh hikmat dan keberanian yang telah berkarya dalam diri-Mu. Semoga kami bertobat kepada-Mu dengan tulus dan sepenuh hati, sehingga Engkau benar-benar hidup di antara kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan kita. Puji syukur 376. Memuji-Mu
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan. Dengan kasih sayang yang mengagumkan, dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan kami, terlebih untuk semakin hidup memperbaharui diri melalui pertobatan di masa Advent ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
puji syukur 434. Santapan bersiaran, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati, kan juru selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puasa, dan kami puasa. Wajah-Mu yang tersamar di dalam upah roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami selalu siap siaga menyongsongnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Minggu 6 dan 7 Desember tahun 2025. Yang pertama, akan saling menerima sakramen perkawinan, yaitu Rinto Pamesa Ngadu dengan Evelyn Eka Suryaningsi sebagai pengumuman ketiga. Kedua, Dedi Horax Mikael dengan Caesilia Kezia Stefana sebagai pengumuman ketiga. Ketiga, Elton Gozal dengan Teresia Serliana Uber sebagai pengumuman ketiga. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. Ketiga, sehubung dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lain-lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu,
kami mengucapkan banyak terima kasih. Keempat, dalam rangka Hari Anak Misioner Sedunia dan rekoleksi kami dari anak-anak sekami mencari dana dengan menjual bazar makanan dan kue di basement gereja, kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli jualan kami ini. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kelima, Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas mengundang Bapak Ibu untuk berpartisipasi bersama dalam perayaan tutup tahun dan tukar kado minimal 50.000 yang dibalut dengan tema The Light Within Home pada hari Senin 29 Desember 2025 jam 6 sore sampai selesai di Aula Lantai 4 Gereja Andalas. Acara ini bersifat gratis dan kuota terbatas. Bagi umat yang ingin mendaftar, dapat secara online melalui scan berkode di layar maupun secara offline di basement gereja setelah misa selesai. Untuk informasi selengkapnya juga dapat dilihat pada akun Instagram PD Kristus Raja Makassar. Keenam, Sekami Paroki Kristus Raja Andalas membuka pendaftaran kegiatan rekoleksi khusus untuk remaja Katolik berusia 11 sampai 15 tahun yang akan diadakan pada tanggal 20 sampai 21 Desember tahun 2025 di Villa de River Malino dengan pemateri utama Pastor Ferdinandus Paulus Niki Towari. Biaya pendaftaran 300.000 dan diskon 50% untuk 25 orang pendaftaran tercepat. Fasilitas lengkap mulai dari transportasi, penginapan villa, dan konsumsi selama kegiatan. Kota terbatas. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0895 3222 79256 atas nama Lucia atau DM ke Instagram Sekami Andalas. Ketujuh, THS THM Ranting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus berjalan mulai tanggal 7 Desember 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubung nomor 0895 1447 7775 atau bisa menghubungi Sekretariat Paroki. 8. Sehubung dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengharapkan partisipasi sumbangan dana dari umat untuk keperluan dekorasi Natal dan Tahun Baru. Bagi umat yang ingin berpartisipasi, sumbangan dapat dikirim melalui nomor rekening dekorasi PKRA. Nomor rekening BCA 158-588-0088 atas nama Selvia C. Tunggal atau Imelda Wijaya. Info dapat menghubungi Ibu Mieke Mokalu 0852 5660 1957, Ibu Selvia C. Tunggal 0852 5179 3899. Terima kasih atas partisipasinya. Kesembilan, kami dari anggota Lomba Kor Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan limpah terima kasih atas dukungan dan partisipasi serta doa dari Pastor, Depas PKRA, serta Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam mendukung kegiatan Lomba Kor antar paroki yang telah dilaksanakan di Paroki Santo Fransiskus Assisi yang telah berjalan dengan baik. Kiranya berkat dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. 10. Pengumuman kolekte.
Kolekte gereja 29 sampai 30 November tahun 2025 17.100.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 1.202.000 rupiah. Amplop Advent 662.000 rupiah dengan amplop sebanyak 9 lemar. Gerbu bulan November 1.551.000 rupiah. Sumbangan dari Ibu Leni Hengki 5 juta rupiah, dari NN 4 juta rupiah, dari Abdullah P 1 juta rupiah, dari Novita Tan atau Hendra Kusuma 1 juta rupiah, dari Idawati 500.000, dari NN 500.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Tambahan pengumuman disampaikan kepada umat Paroki Kristus Raja Andalas yang akan mengikuti misa setiap hari Sabtu dan Minggu maupun misa lainnya agar tidak memarkir kendaraannya di depan rumah tetangga gereja Andalas. Mobil dan motor harap diparkir di dalam basement gereja atau di SD Frater Tratai 2. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita. Dan informasi atau tambahan pengumuman sehubungan dengan pencarian dana dari Paroki Santo Paulus Rantetayo, Stasi Dendek Parinding. Sumbangan kita untuk membantu mereka secara keseluruhan bersama dengan beras dan hasil penjualan mereka itu belum mereka laporkan 106 juta lebih sedikit sekitar itu. Jadi mereka sudah melaporkan kepada kita dan terima kasih kepada seluruh umat. Semua saja yang berpartisipasi, moga-moga dengan partisipasi kita, stasi di Dendek Parinding itu bisa diatapi pada kesempatan pertama tentunya. Selebihnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perhatikan ke depan pengumuman-pengumuman, mudah-mudahan semakin boleh menjadi tanda perhatian kita. Mohon maaf kalau agak panjang sedikit pengumuman, karena serba susah. Seringkali kita mau mempersingkat, lalu ada yang mengusulkan kenapa tidak disebut satu-satu. Kita sebut satu-satu juga menambah 2-3 menit. Bahkan pengumuman itu yang kita dengarkan pada kesempatan sekitar 8-10 menit. Sekali lagi mohon maaf, kita selalu berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana persisnya. Karena ada juga yang mengusulkan tidak usah diumumkan, ditaruh saja di atas pemberitahuan itu di Videotron dan seterusnya, tetapi ternyata lebih banyak yang mengharapkan supaya tetap diumumkan, bahkan harus detail supaya itu sungguh-sungguh masuk di telinga. Jadi kita selalu mencari jalan. Sekali lagi mohon maaf kalau hal ini menambah lagi waktu kita untuk bisa menambah waktu 1 jam ini sudah 25 menit. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian. Terima kasih kepada kelompok sound system, kelompok dekorasi. Kita semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Semua kita semakin persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal pada tahun ini dan juga menyambut kedatangan yang kedua bagi diri kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Puji syukur 449.